Tak bisa dipungkiri virus corona telah membuat ketidakpastian dan tekanan kepada pasar keuangan dan perekonomian dunia. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menangkis dampak ekonomi domestik akibat virus corona yang terus merebak. Lalu apa saja kebijakan itu akan saya ulas untuk Anda dalam vaksin kedua BI untuk corona. Iya, jadi pada RDG Februari 2020 Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko COVID-19. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas, kemudian menyesuaikan ketentuan terkait perhitungan rasio intermediasi makroprudensial dengan memperluas cakupan pendanaan dan pembiayaan pada kantor cabang bank di luar negeri yang diperuntukkan bagi ekonomi Indonesia. Nah, tak hanya itu, pada 2 Maret lalu, Bank Indonesia juga mengeluarkan 5 kebijakan pamungkas sebagai langkah mitigasi akibat penyebaran virus corona yang membuat ketidakpastian di pasar keuangan global semakin tinggi, yaitu meningkatkan intensitas triple intervention ini supaya nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN untuk meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah. Kemudian yang kedua, menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM valuta asing bank umum konvensional dari semula 8% menjadi 4% yang mulai berlaku 16 Maret. Nah, dengan penurunan rasio GWM falas tersebut, ini akan meningkatkan likuiditas falas di perbankan sekitar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar falas. Kemudian yang ketiga, menurunkan GWM rupiah sebesar 50 basis poin yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor impor. Yang dalam pelaksanaannya ini akan berkoordinasi dengan pemerintah supaya mempermudah kegiatan ekspor impor melalui biaya yang lebih murah. Kebijakan ini mulai berlaku 1 April untuk berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali. Yang keempat, ini memperluas jenis underlying transaksi bank bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan rupiah. Kemudian yang kelima, ini menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan juga domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Kita lihat lagi di slide selanjutnya, stimulus apa lagi? Jadi dalam rapat Dewan Gubernur Maret 2020, Bank Indonesia kembali memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 4,75% menjadi 4,5%. Ini artinya sejak 2016 hingga 2020 suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate pernah 3 kali menyentuh level 4,5%, yaitu Agustus 2017 dan juga Mei 2018. Selain itu, suku bunga acuan yang diturunkan, suku bunga deposito facility juga diturunkan, yaitu sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Serta suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,25%. Dan bersamaan dengan pemangkasan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank Sentral Australia, dan Bank Sentral Filipina ini juga memangkas suku bunga acuan. Bahkan Bank Sentral Australia melakukan keputusan pemangkasan suku bunga acuan ke level terendah sepanjang sejarah menjadi 0,25% atau nyaris 0%. Sementara Bank Sentral Filipina menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Sebelumnya, The Fed juga telah bergerak secara agresif pada awal Maret dengan memangkas suku bunga acuan 50 basis poin. Kemudian secara mengejutkan, The Fed pada 16 Maret lalu kembali memangkas suku bunga acuan 100 basis poin. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi ini sudah kedua kalinya di tahun 2020 Bank Indonesia menggelontorkan stimulus sebagai langkah kebijakan lanjutan untuk mitigasi risiko penyebaran COVID-19 dan juga supaya menjaga pasar keuangan domestik untuk mendorong momentum perekonomian. Apalagi nilai tukar rupiah ini kan terus melemah signifikan ya di hadapan dolar Amerika Serikat. Bahkan pada perdagangan 20 Maret hari ini sudah menyentuh level Rp16.200 per dolar. Dan kita lihat kali ini Bank Indonesia mengeluarkan 7 senjata pamungkasnya. Kita lihat yang pertama adalah memperkuat kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar baik secara spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Kemudian yang kedua, memperpanjang tenor repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperpanjang
untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan yang mulai 20 Maret. Kemudian yang ketiga ini menambah frekuensi lelang swap tenor 1 bulan, 3 bulan dan juga 6 bulan serta 12 bulan dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari untuk memastikan kecukupan likuiditas yang berlaku sejak 19 Maret 2020 kemarin. Kemudian yang keempat ini memperkuat instrumen term deposit valuta asing untuk meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan giro wajib minimum atau GWM valuta asing yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri. Kemudian di slide selanjutnya lanjutan dari 7 stimulus itu yaitu mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri atau FOSTRO bagi investor asing sebagai underlying dari transaksi dalam transaksi DNDF sehingga bisa mendorong lebih banyak lagi lindung nilai atas kepemilikan rupiah di Indonesia yang berlaku efektif paling lambat 23 Maret 2020 dari semula 1 April 2020 mendatang. Kemudian memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam rupiah sebesar 50 basis poin yang awalnya hanya ditujukan kepada bank-bank yang melakukan pembiayaan ekspor impor ditambah dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lain yang berlaku efektif mulai 1 April mendatang. Kemudian yang terakhir memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19 melalui ketersediaan uang layak edar yang higienis, kemudian juga menghimbau masyarakat agar lebih banyak lagi menggunakan transaksi pembayaran secara non-tunai hingga mendukung penyaluran dana non-tunai program-program pemerintah. Kita lihat lagi di slide yang terakhir. Ini jadi tak bisa kita pungkiri ya bahwa virus corona ini tak hanya membuat ekonomi Indonesia sulit tapi juga ekonomi dunia. Oleh karena itu Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan koordinasi antara pembuat kebijakan ini harus semakin diperkuat. Dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh BI sendiri kemudian pemerintah dan juga otoritas terkait saja. Melainkan semua masyarakat ini harus saling bahu-membahu mendukung. Nah Peri Warjio Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa saat ini bukan masalah fundamental tetapi memang cenderung kepanikan dan ini menyebabkan tekanan yang ada sekarang. Jadi penyebaran yang sangat cepat dari COVID-19 ini memberikan ketidakpastian dan tekanan kepada pasar keuangan dan juga perekonomian dunia. Sehingga Bank Indonesia pun ini merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 dari kisaran 5% menjadi 4,2 hingga 4,6%. Namun di 2021 perekonomian akan pulih. Nah untuk menjaga rupiah dalam periode penuh turbulensi ini gara-gara virus corona, Bank Indonesia berusaha untuk menjaga kondisi ekonomi di tengah ancaman dampak corona dengan memberikan suku bunga rendah, kemudian juga memastikan likuiditas bank dan mekanisme pasar tetap terjaga. Kita berharap semoga saja ada kabar baik ya yang ini tes kita juga sudah akan dicoba begitu di seluruh Indonesia. Kemudian WHO juga sudah mulai melakukan uji coba vaksin pertama untuk mengobati pasien yang terjangkit virus corona supaya ini berhasil. Dan pada akhirnya virus corona ini dapat diatasi, aktivitas masyarakat kembali kondusif sehingga ekonomi global membaik dan Indonesia kembali bangkit.